lagi nih bersama kita dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam program Chat with the Doctor. Nah, gimana kabar pada siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan berbahagia ya, healthy people. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin sudah sangat ditunggu-tunggu nih oleh healthy people, yaitu tentang diet. Bagaimana sih untuk bisa mencapai berat badan yang ideal. Nah, karena kan kita tahu nih, untuk mencapai berat badan ideal dibutuhkan asupan makanan yang baik, dengan gizi seimbang, pun juga dengan olahraga. Nah, kita kan sering dengar nih ya, katanya kalau misalkan lagi diet, itu makan tinggi protein itu tuh udah cukup gitu, bagus, bisa menurunkan lemak, bisa menaikkan kadar otot. Tapi apakah memang benar begitu? Apakah hanya dengan protein aja sudah cukup? Nah, untuk itu kita akan bahas nih lebih lanjut dengan narasumber ahlinya. Sudah hadir bersama kita pada siang hari ini, Dr. Louis Kartika, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Yohana. Iya, Dokter, gimana nih siang hari ini keadaannya, kabarnya? Happy? Kabarnya happy, baik. Habis praktek tadi di bawah. Baik, luar biasa nih. Habis praktek ketemu dokter, langsung bagi ilmunya nih sama people di sini ya. Baik, Dokter, terima kasih nih untuk kesediaan dokter pada siang hari ini. Kita akan membahas nih, Dok, ya, mengenai diet gizi seimbang yang dibutuhkan tuh apa sih sebenarnya, seperti itu, Dok, ya. Ya. Nah, untuk healthy people yang mungkin mau join untuk diskusi kita pada siang hari ini, dipersilahkan nanti disampaikan aja kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan yang beruntung nanti akan langsung dijawab oleh ahlinya, oleh Dr. Louis Kartika, gitu, Dok, ya? Ya. Sip. Dok, kita langsung aja mungkin, Dok, nih ya. Boleh. Untuk yang pertanyaan pertama, Ya. jadi sebenarnya definisi dari diet menurunkan berat badan utamanya, Dok, ya, karena kan diet ada macam-macam nih. Iya, betul. Kalau diet menurunkan berat badan tuh sebenarnya definisinya gimana sih, Dok? Oke, jadi banyak aliran nih ya. Ada yang keto lah, ada yang intermittent fasting lah, ada yang tiger diet, terus macam-macam deh yang lain ya. Rendah karbo juga ada gitu ya. Tapi intinya itu kalau misalnya kita mau menurunkan berat badan, itu prinsipnya adalah kalori defisit gitu. Jadi ada kalori yang masuk dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, dan juga kalori yang dibutuhkan atau untuk melakukan aktivitas fisik, metabolisme basal kita, dan untuk melakukan yang lain-lain nih, itu ada keseimbangannya. Kalau misalnya kalori yang masuk sesuai dengan kebutuhan kita, berarti berat badan kita nggak bakal turun tuh, mau dietnya seperti apapun gitu ya. Nah, kalau mau menurunkan berat badan berarti memang harus kalori defisit. Dengan cara bisa kalori dari makanannya yang dikurangi, intake-nya dikurangin, atau keluarannya atau outputnya yang ditinggikan gitu dengan aktivitas fisik atau olahraga. Kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak bisa cuman diet makanannya aja yang diatur, tapi juga aktivitasnya diatur gitu ya, Dok, betul. ya. Input outputnya. Nah, ini, Dok, kalau misalkan cara diet tadi kan udah disinggung ya, maksudnya tentang gizi seimbang. Nah, salah satu kandungan gizi itu kan ada protein nih, Dok. Ya. Kalau untuk proteinnya sendiri itu seberapa penting sih, Dok, sebenarnya bagi tubuh kita? Oke, jadi untuk protein ya. Nah, protein itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam komposisi gizi seimbang, terutama kalau kita lagi menurunkan berat badan. Jadi kebutuhan protein kita tuh harus terpenuhi, cukup, nggak boleh kurang. Jadi kalau lagi diet bukan dikurangin proteinnya, tapi yang lain-lain yang dikurangin gitu ya. Baik. Karena protein ini sangat penting sebagai zat pembangun, untuk memelihara massa ototnya juga, kemudian untuk imunitas tubuh kita, dan lain-lain. Dan lain-lain, baik. Jadi kalau protein itu bukan satu-satunya, tapi memang juga penting gitu, Dok, ya. Iya, harus betul. ada dalam diet. Nah, ini, Dok, kan tadi seperti disinggung di awal, katanya kalau misalkan protein itu bisa naikin massa otot, nurunin massa lemak, itu gimana, Dok? Nah, gini, kalau protein itu untuk memelihara otot gitu ya tadi ya bisa. Tapi untuk menurunkan massa lemak itu hanya bisa dicapai dengan kalori defisit yang tadi gitu. Baik. Jadi jangan salah kaprah nih. Nanti defisit kalori yang nggak jalan, Iya. proteinnya terus masuk, ya nggak berubah gitu, Dok, ya. Outputnya nggak nggak dikencengin jadi. Iya, ya. betul. Baik. Nah, ini kan juga ada yang info nih, katanya kalau misalkan protein itu tuh bisa ngurangin keinginan ngemil, katanya bisa nahan makan. Itu bener nggak sih, Dok? Nah, jadi dengan konsumsi protein yang cukup, itu dia bisa memberikan rasa kenyang. Sama seperti misalnya kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak gitu ya, kan ada rasa kenyangnya juga. Nah, kalau kita lagi diet kan kita pasti mengurangi asupan lemak juga. Nah, bisa mendapatkan rasa kenyangnya itu dari protein. Oke, baik. Jadi
protein itu memang bisa bikin rasa kenyang dok Iya. ya. Jadi dengan gizi seimbang tersebut, ada kalori sama lemaknya diatur. Nah, si protein ini yang bisa bikin kita nggak tersiksa gitu Iya, dietnya. betul. Agak membantu biar nyaman aja gitu dietnya dok ya. Iya. Kadang ada tuh beberapa yang jadinya Kelaparan. Dan craving gitu ya. Iya, justru jadi keinginan ngemil malah makin besar gitu dok ya, Betul. malah bahaya. Nah, itu bisa tuh protein itu teman diet gitu ya. Iya. Untuk membantu biar nggak cranky gitu pas lagi diet gitu dok ya. Betul. Nah, ini dok kan kita tahu juga dok ya kalau protein itu kan ada 2 sumber ya, hewani dan Iya. juga nabati. Nah, kalau misalkan lagi diet nih dok, itu perbandingannya baiknya gimana dok rasionya? Oke, jadi ini baik diet maupun tidak diet ya. Perbandingannya adalah protein hewani banding nabati itu 2:1. Jadi memang lebih banyak protein hewaninya dibanding nabatinya. Karena pada protein hewani itu asam amino esensialnya lengkap dibandingkan dari protein nabati. Baik. Maka itu jadi 2:1 karena memang lebih lengkap di hewani gitu dok ya? Iya, betul. Gitu ya, tapi tetap perlu sih nabatnya juga dok Tetap perlu. Jadi harus mengkonsumsi hewani, nabati. Nah, kemudian komposisinya adalah 2:1. 2:1 itu kuncinya adalah gizi seimbang. Iya, betul. Kuncinya itu jangan kebanyakan berat sebelah gitu ya. Udah ada rasionya nih. Nah, kalau misalkan nih dok lagi makan biasa gitu, itu baiknya untuk kadar protein itu sekali makan berapa dok? Nah gini, kebutuhan protein itu sangat individual, jadi tergantung dari usia, jenis kelamin, berat badan gitu ya. Kemudian tergantung juga dari tadi ya udah ya, usia, jenis kelamin, dan berat badan, tinggi badan gitu. Dan status gizinya seperti apa. Kalau status gizinya kurang gizi, underweight atau malnutrisi, berarti dia kebutuhan proteinnya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya orang yang status gizinya normal gitu, berat badannya normal, atau malah yang obes atau kelebihan berat badan. Itu kebutuhan proteinnya bisa dihitung per kilogram berat badannya. Kalau dalam kondisi normal itu kurang lebih 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Oke, tuh ada rumusnya ya, healthy people ya. Jadi disesuaikan lagi sama kondisi tubuh masing-masing gitu dok ya. Baiknya sih berarti dikonsultasikan berarti dok ya. Jadi harus ada perhitungannya masing-masing. Nah kemudian nih, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa sama lansia itu kebutuhan proteinnya beda-beda lagi gitu. Karena kalau anak kan masih ada fase pertumbuhan. Dia kebutuhan proteinnya jauh lebih besar dibandingkan misalnya orang yang usianya 45 atau 50 tahun, itu beda banget. Kemudian kalau lagi sakit juga kebutuhan proteinnya biasanya meningkat gitu. Atau misalnya atlet itu juga kebutuhan proteinnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan orang normal. Nah itu dia. Jadi walaupun kayak enggak kok tinggi badan saya sama teman saya sama, berat badan saya sama teman saya, jadi mungkin saya bisa ikut yang sama, belum tentu. Konsultasikan dulu karena takutnya kan ya dalam tubuh mungkin kita kan nggak tahu yang nggak kelihatan gitu dok ya. Mungkin si temennya memang metabolismenya bagaimana, kita metabolisme bagaimana gitu. Dan aktivitasnya juga ya beda kan. Itu dia penting. Kalau dia selain diseimbang aktivitasnya. Iya. Kayak gitu ya. Oke, dok, tapi ini kalau misalkan dia tinggi protein itu kan sempat santer terdengar gitu dok ya. Itu tuh jadi sebenarnya baik apa enggak sih dok gitu, dan maksudnya apakah ada persyaratan tertentu gitu untuk melakukan diet tersebut? Ya, diet tinggi protein nanti tergantung akhirnya adalah berapa gram per kilogram berat badannya ya. Biasanya kalau di atas 2 gram per kilogram berat badan itu hati-hati karena diet tinggi protein yang seperti itu akan membebani fungsi ginjal. Gitu. Dan kalau kita makan protein dalam jumlah yang berlebihan, itu nanti juga akan mengganggu fungsi ginjal dan juga menjadi beban buat badan kita. Jadi misalnya nih, mungkin lagi suka nge-gym gitu ya, terus nah kemudian konsumsi, kalau atlet nih konsumsi proteinnya sekian gitu loh, minum misalnya suplemennya sekian kali per hari gitu. Kemudian itu diikutin nih sama orang yang mungkin bukan atlet tapi lagi hobi nge-gym atau lagi bangun otot gitu ya. Nah, ada beberapa kasus akhirnya jadinya dia asam urat, kemudian dia ada kolesterolnya naik, seperti itu karena ternyata konsumsi proteinnya berlebihan. Gitu. Berbahaya sekali ternyata ya. Ini kalau misalkan kita hanya baca-baca selintas atau ngikut-ngikut orang nih berbahaya ternyata. Dari bermaksudnya sehat malah jadi
komplikasi gitu dok ya. Apalagi kalau dalam bentuknya suplemen. Kalau misalnya dari bahan makanan sumber mungkin nggak akan terlalu ini ya berefek seperti itu. Tapi kalau udah main suplemen, kemudian konsumsinya berlebihan, itu efeknya akan jauh lebih berat dibandingkan dari bahan makanan sumber. Nah, maka hati-hati juga nih kalau misalkan untuk healthy people yang lagi hobi gym atau punya goalsnya nih berat badan ideal, saya mau naikin massa otot gitu. Itu lebih baik jangan asal ambil suplemen juga. Baiknya sih memang dikonsultasikan dulu dok ya. Karena betul. Lagi-lagi setiap kondisi tiap orang beda-beda gitu, harus disesuaikan juga dietnya. Baik dok, ini kita ada pertanyaan dulu nih dok dari healthy people ya. Jadi dok, diet yang cocok untuk penderita asam lambung apa nih dok? Karena apakah daging-dagingannya dikurangin atau tidak masalah, bagaimana nih dok? Nah itu. Jadi ini penderita asam lambung ya. Kalau penderita asam lambung tuh prinsipnya adalah makannya harus dalam small frequent gitu ya. Jadi tiap 3 jam diusahakan makan, kemudian porsinya tidak terlalu besar. Kemudian makanan yang dikonsumsi itu biasanya jangan yang merangsang lambungnya untuk menjadi nyeri atau sakit gitu. Contohnya yang terlalu asam, terlalu pedas, kemudian yang mengandung gas, atau juga yang terlalu berlemak. Nah, kemudian tadi tanyanya daging-dagingan. Ini daging apa dulu nih? Kalau daging merah biasanya kandungan lemaknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan daging unggas. Misalnya kayak ayam atau mungkin ikan gitu ya. Itu kandungan lemak daging merah itu meskipun kita pilihnya yang low fat gitu ya, itu tetap kandungan lemaknya lumayan tinggi. Kemudian intinya sih itu sih, kalau daging-dagingan itu dia mengandung lemak. Jadi kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah banyak, nanti akan membuat perutnya kurang nyaman. Baik. Gitu. Jadi tetap ya bisa, tapi ya diperhatikan dulu juga ya. Nggak bisa terlalu banyak. Kemudian yang berminyak juga nggak bisa ya. Kemudian yang tadi pedas dan asam. Baik. Pokoknya yang memicu si asam lambungnya itu jangan juga. Jadi lebih baik kayak dibuat menunya gitu dok ya, supaya lebih terkontrol nih gitu. Baik. Dok, tadi kan kita sempat membahas mengenai atlet nih dok ya, maksudnya tentang ya mungkin hobi gym atau gimana. Tadi juga ada bahas tentang suplemen. Nah kalau misalnya nih dok, kita kalau di iklan-iklan atau misalkan orang-orang nge-gym tuh kan suka mengkonsumsi whey protein nih dok. Nah whey protein ini nih maksudnya nih, apakah memang si whey protein ini bisa memenuhi protein si yang akan menaikkan berat badan ini atau menurunkan berat badan ini, atau sebenarnya itu hanya pelengkap aja gitu dok? Oke, jadi whey protein itu sebenarnya protein susu ya, protein susu yang diekstrak gitu. Nah, kembali lagi dia bisa menjadi satu pilihan jika misalnya kita tidak bisa mengkonsumsi bahan makanan sumber sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya orangnya nggak suka daging, nggak suka susu, nggak suka ayam, gitu-gitu ya. Misalnya nih, bisa ditambahkan si whey protein ini sebagai pelengkap untuk mencapai kebutuhan proteinnya dia. Tapi dia tidak menjadi pengganti dari bahan makanan sumber. Gitu. Baik, berarti disesuaikan lagi sama kebutuhannya dok ya. Kalau misalkan memang kurang, bisa ditambah nih whey protein ini gitu dok ya. Karena tadi whey protein itu ekstrak dari susu gitu dia dok. Protein susu. Protein susu ada whey sama kasein. Gitu. Jadi si whey ini sebenarnya protein susu. Jadi protein hewani ya masuknya ya. Dia bisa menjadi satu pilihan untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan protein kita saat kita tidak bisa mengkonsumsi bahan makanan sumber sesuai sama kebutuhan. Jadi misalnya, aduh saya lagi males makan daging gitu atau ini ya, atau misalnya ibu hamil gitu ya, atau misalnya anaknya memang masih susah nih makan kayak gitu, kapasitas lambungnya masih kecil misalnya ya. Nah, kita bisa tambahkan si whey protein ini untuk mencukupi kebutuhan protein dari orang tersebut, tapi dia tidak menggantikan bahan makanan sumber. Lagi-lagi namanya juga suplemen tambahan gitu ya. Utamanya yang pentingnya dulu dipenuhin, nyata nggak bisa ya baru ditambah gitu. Healthy people ya. Jadi
jangan kebanyakan juga gitu. Dilihat lagi kondisinya bagaimana gitu. Nah dok, ini kan ada juga yang bilang kalau protein ini kata mempengaruhi hormon pengatur berat badan. Itu benar nggak sih dok? Benar, yang tadi ya. Jadi si protein ini kalau dikonsumsi dalam jumlah tertentu dia bisa memberikan rasa kenyang gitu. Satiety ininya bisa sinyal rasa kenyangnya bisa keluar gitu dari otak kita. Jadi kita bisa makan tidak berlebihan gitu. Oh baik, berarti larinya sebenarnya ke sana gitu dok ya, karena dia sih menekan yang hormon bikin laparnya itu. Bukan menekan hormon yang bikin lapar, tapi dia memberikan rasa kenyang. Rasa kenyangnya, lebih rasa kenyangnya ya. Jadi sinyalnya kayak udah cukup makannya gitu. udah nggak perlu makan lagi seperti itu dok. Nah ini ada juga fun fact lain nih dok, katanya protein itu bisa menurunkan berat badan tanpa pembatasan kalori. Itu benar apa enggak nih dok? Enggak ya, jadi itu kembali lagi ke tadi kalori seimbang ya, defisit kalori tadi. Itu prinsipnya, balance kalori itu prinsipnya. Dan perlu diingat nih, badan kita itu butuh protein memang. Protein itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita, tapi badan kita juga perlu lemak, badan kita juga perlu karbohidrat, dan badan kita juga perlu vitamin dan mineral yang cukup. Jadi tidak semata-mata hanya protein saja. Oke, kayak gitu. Nah nih dok, ada lagi nih pertanyaan baru dari Healthy People kebetulan. Yang bertanya adalah sedang program nge-gym nih dok, kan tadi berkaitan sama protein topik kita tadi dok ya. Nah dia tapi dari riwayat hipertensi dan juga menyarankan nih jangan terlalu banyak makan daging merah itu. Berarti bisa nih dok pakai whey protein gitu, atau bisa tetap aja konsumsi yang karbo, gimana nih dok? Nah jadi tadi ya, apalagi ada riwayat hipertensi. Nah yang pertama tensinya mesti dijaga dulu ya. Berarti berhubungan dengan asupan natrium sebenarnya. Ya, jadi natrium itu banyak deh, ada di garam, ada di soft drink, karena dia banyak dipakai sebagai pengawet, ya terutama kayak di kondimen ya, kecap, saus, kemudian makanan kaleng gitu ya. Nah itu harus dibatasin dulu nih. Kemudian tadi jangan terlalu banyak makan daging merah. Ya emang benar, kita orang sehat pun nggak boleh terlalu banyak makan daging merah. Nah, pilihan protein itu sebenarnya nggak cuma daging merah, ada daging ayam misalnya ya, kemudian ikan, kemudian putih telur, susu mungkin bisa dipilih yang low fat, kemudian yang nabati bisa dari soya juga bisa, kacang-kacangan juga bisa gitu ya. Sebenarnya bukan kacang sih, tapi legumes atau beans gitu ya. Nah, kemudian mau pakai whey protein boleh, kalau mau dipakai boleh, tapi tadi ya tidak dalam jumlah yang berlebihan. Mungkin setelah nge-gym bisa dikasih bisa konsumsi satu serving gitu bisa. Terus kemudian bisa tetap konsumsi karbo. Nah badan kita kan meskipun lagi diet tetap butuh tadi ya, semua makronutrien dan mikronutrien tetap dibutuhkan. Jadi karbohidrat tetap harus dikonsumsi tapi dalam jumlah terbatas. Gitu. Itu poinnya, jangan berlebihan, jangan juga kurang, nanti badannya nggak nyaman. Tergantung lagi dong kayak berarti goalsnya apa nih gitu, bagian mana sih yang harus dinaikin, bagian mana yang harus dikurangin gitu. Betul. Gitu. Ya, kalau semua yang berlebihan itu memang tidak baik gitu dok ya. Secukupnya aja, yang pas aja gitu. Oke dok, ini juga ada di pertanyaan dari Healthy People. Jadi kalau mau tanya dok, komposisi makanan yang ideal bagi seseorang yang bekerja fisiknya berat tapi badannya tetap gemuk. Oh ya, oke. Berarti kalau dia gemuk ya. Kalau misalnya beratnya timbangannya tetap, berarti kalorinya tos-tosan tuh, seimbang. Terus masuknya sesuai yang dibutuhkan gitu dok ya. Meskipun kerja fisiknya berat gitu ya, berarti kalori yang masuk sesuai tuh sama kebutuhannya dia. Kalau dia mau nurunin berat badan, berarti kalori yang masuk harus diturunin, gitu. Kita bicara dalam konteks kalori. Tapi proporsinya mau berapa kalori pun itu, proporsinya harus tetap ada karbohidrat, protein, sama lemak. Kemudian mikronutriennya sayur sama buah gitu jangan lupa. Komposisinya biasanya karbohidrat itu 40-60% kalau orang Asia ya, bisa sampai 60%. Protein itu 15-20%. Kemudian lemaknya 25%, biasanya 25-30%. Kemudian buah dan sayurnya biasanya minimal 5 porsi per hari. Nah, berapa total kalorinya ya balik lagi tadi tergantung individunya beratnya berapa.
kemudian tinggi badannya berapa, aktivitasnya berapa, tapi komposisinya tetap seperti itu. Komposisi tetap seperti itu. Jadi kalaupun istilahnya defisit kalori, tapi bukan berarti hanya di si karbonya aja diperhatiin gitu. Tetap semuanya tuh yang dalam piring diperhatikan nih komposisinya. Tadi udah lengkap banget nih dari dokter Louis Kartika tentang 40-60% ya, tentang 15 sampai 20% ke proteinnya gitu. Itu poinnya. Dan seimbang. Iya, dan jangan juga di nasi itu jangan dimusuhin deh. Kadang-kadang semuanya pada musuhin nasi. Ya, aduh aku diet karbo, nasinya segenggam aja. Ntar nasinya saya nggak makan nasi dok, makannya mie, roti gitu, malah jadi kacau nanti. Jadi kacau. Nah itu pentingnya, makanya kalau misalkan nih healthy people memang sudah ada niatan, aduh aku mau hidup sehat dengan jaga berat badan ideal, baiknya langsung dikonsultasikan aja, karena balik lagi harus dicek dulu nih kondisi fisiknya. Healthy people itu cocoknya dietnya seperti apa, mana yang dikurangin, mana yang ditambahin, seperti itu dok ya. Iya betul. Nah ada lagi nih dok, jadi ada beberapa orang yang akhirnya ngambilnya jalan pintas gitu dok, pakai suplemen untuk biar langsing gitu kan ya. Nah tapi efek sampingnya biasanya jadinya nafsu makannya ditahan. Ini apakah aman gitu dok menggunakan obat-obat tersebut? Nah jadi ada obat-obat diet ya atau obat-obat pelangsing. Nah itu sebenarnya banyak banget di pasaran. Masalahnya saya mungkin nggak bisa detail karena saya nggak tahu isinya apa. Jadi aman atau tidaknya itu saya nggak bisa juga ngasih tahu ya. Kayak misalnya ada yang untuk bikin orangnya jadi ke toilet terus gitu ya, ada yang kencing terus, ada yang BAB terus. Nah itu biasanya kalau yang kayak gitu tidak aman. Ada juga yang seperti obat-obatan farmakologi ya. Nah kalau obat-obatan seperti itu, saran saya adalah harus dikonsultasikan dulu ke dokter untuk mendapatkan dosis yang tepat gitu. Dan ada beberapa obat diet yang mungkin di luar negeri boleh, tapi di sini sebenarnya tidak dianjurkan atau tidak mendapatkan license untuk dijual sebagai obat diet gitu. Jadi hati-hati aja kalau mau pakai itu, mendingan dikonsultasikan ke dokter. Iya betul. Jadi ya balik lagi, kalau misalkan memang nih dok saya nemu yang cocok, kan dibawa aja sekalian obatnya. Jadi kan dokter juga bisa lihat nih ingredients atau komposisinya gitu. Karena itu poinnya adalah harus disesuaikan sama tubuhnya si pasien gitu. Healthy people maunya dietnya kayak apa, cocok nggak sih pakai obat ini gitu. Nanti kan dokter bisa dikonsultasikan baiknya bagaimana gitu dok untuk penggunaannya ya. Karena banyak kan juga bohong sih ya, suplemen gitu. Kayak kasihan juga nanti orangnya udah spend sekian rupiah gitu, taunya memang sebenarnya tidak terbukti juga efektif gitu kan, sayang. Betul juga dok ya, karena kadang kita juga udah nggak bisa tahu ya, apalagi buat healthy people yang awam banget gitu kan, awam sekali. Terus kadang-kadang juga kalau misalkan sangat-sangat ingin tuh jadinya kadang jadi kurang selektif gitu dok ya. Iya, atau dari temennya biasanya kan tawarin gini, ini pakai ini aja gitu. Iya, rekomendasi temen nih. Nah itu lagi seperti tadi dibahas di awal dok ya, walaupun tinggi badan sama, berat badan sama, belum tentu dietnya sama. Iya betul. Baiknya dikonsultasikan dulu aja. Nah ini dok, ada juga boleh nggak sih dok dikasih tahu nih tips menu makan diet paling nggak untuk 7 hari itu gimana dok? Oke, mungkin bukan menunya ya, prinsipnya nih di mana-mana intinya tadi ya, kalori defisit. Kebanyakan orang-orang itu kelebihan kalorinya itu karena dia mengkonsumsi yang kecil-kecil gitu atau yang nggak bikin kenyang. Jadi biasanya di mana-mana juga pasti kurangin asupan gula. Tepung itu ada di roti, mie, kemudian pastry, dimsum, dan lain-lain lah seperti itu. Berbahaya ya, itu menu-menu yang sangat mudah ditemukan dan sangat enak gitu. Iya, makanya jadi suka lupa kan. Betul. Dan kebanyakan makan makanan seperti itu tidak membuat kita kenyang. Jadi habis itu kita makan lagi gitu ya. Kemudian tadi ya udah ya, mie, roti, kue, biskuit, kemudian dimsum, dan lain-lain. Kemudian kurangin asupan lemak, terutama lemak-lemak yang jenuh atau lemak jahat gitu ya. Jadi kuranginlah goreng-gorengan, kemudian
makanan sumber lemak deh ya. Lemak tuh kadang-kadang banyak kan nempelnya di protein malahan tuh. Jadi makanlah lean protein. Misalnya kalau ayam tuh nggak usah makan kulitnya, gitu. Padahal enak ya. Iya. Itu biasa di save the best for last gitu. Nah, akhir-akhir itu, aduh. Kemudian pilih daging yang lemaknya sedikit gitu. Kemudian mungkin kejunya yang low fat. Gitu kurang lebih sih. Jadi bukan menunya tapi komposisi di dalamnya yang mesti diperhatiin gitu ya, Dok ya. Kita bisa loh bikin nasi goreng dengan minyaknya sedikit, kemudian tambahin sayuran dan protein tadi ya, daging dan telur. Jadinya sehat tetap meskipun namanya nasi goreng gitu. Nasi goreng sehat jatuhnya. Bisa jadi menu andalan ya Dok ya, menu nasi goreng sehat. Baik-baik kalau gitu. Dok nih juga nih, Dok saya mau diet, bagaimana caranya diet sehat serta tetap terjaga makan sehat? Gitu tadi ya mungkin Dok ya. Apa gizi seimbang itu ya Dok ya? Iya, jadi gizi seimbang. Kemudian tadi ya udah ya, kurangin gula, soft drink juga termasuk gitu. Drink, betul. Jadi minuman-minuman berkalori itu di stop dulu. Kemudian tepung-tepungan dikurangin banget gitu ya. Dan juga lemak-lemak. Lemak-lemak itu. Poin-poinnya itu dulu aja diperhatiin. Jadi kalau misalkan ngelihat dimsum, jangan kalap gitu. 1, 2 nggak apa-apa lah, udah. Tapi stop dulu karena kan goalsnya itu ya, mau untuk hidup sehat, mau nurunin berat badan atau itu. Oke. Betul. Tadi balik lagi Dok tentang whey protein. Jadi kan kalau ada beberapa yang diet itu untuk turun berat badan, tapi ada juga memang untuk naikin massa otot gitu. Iya, betul. Whey protein sama gainers atau misalkan orang-orang yang justru maunya naikin berat badan itu sama nggak sih Dok? Bener? Biasanya untuk weight gain itu isinya juga whey protein sih. Baik. Jadi memang prinsipnya kan keseimbangan kalori ya. Kalau misalnya tadi mau naikin berat badan, itu memang kalorinya harus digedein. Terutama dari protein, dan kemudian biasanya kita tambahin juga karbohidrat dan lemak sehat biasanya di situ. Nah, biasanya kalau misalnya untuk yang building muscle ya, itu pure protein biasanya isinya. Tapi kalau untuk yang weight gainers itu lengkap. Jadi ada protein, ada lemaknya, ada karbonya. Bedanya itu. Bedanya itu ya, jadi beda di komposisi dalamnya juga, paling juga penggunaannya paling Dok ya, atau gimana? Iya bisa penggunaannya juga. Jadi kalau misalnya untuk building muscle tadi ya, pasti harus latihan. Kemudian proteinnya nanti dihitung nih, misalnya sehari saya butuh berapa gram protein, itu sebaiknya terbagi dalam 4 sampai 5 porsi sehari. Jadi maksudnya gini, lebih baik mengkonsumsinya misalnya 30 gram atau 20 gram gitu dibanding 3 kali tapi lebih gede lagi proteinnya gitu loh. Misalnya 3 kali, jadi makan pagi, siang, malam dia konsumsi misalnya 50 apa 40. Nah, ternyata dengan penelitian lebih baik kalau misalnya dia konsumsinya misalnya 30 gitu. 20, 30 gitu-gitu. Jadi lebih baik terbagi lebih kecil-kecil dan rata dalam satu hari. Kalau tadi istilah small frequent itu Dok ya? Iya, untuk proteinnya. Untuk protein kecil-kecil tapi sering dibanding langsung banyak gitu. Iya, itu lebih efektif untuk building muscle, dan kemudian setelah misalnya olahraga atau nge-gym itu langsung konsumsi misalnya sekitar 20 gram protein, tidak lebih dari 30 menit gitu. Sama satu lagi sebelum tidur, tambahin lagi proteinnya 1 kali. 1 kali sebelum tidur, 1 kali, dan setelah olahraga gym itu ya. Oke, baik. Dok, ini kan juga ada saya pernah dengar nih kalau misalkan ada protein yang cepat diserap. Nah, jadi apakah ada waktu yang tepat sebenarnya bagi kita untuk mengkonsumsi protein ini, Dok? Protein yang cepat serap ya. Jadi protein itu kan makronutrien. Nah, secara komposisi itu nanti di dalam tubuh dia akan dipecah oleh enzimnya ya, enzim protease, kemudian dia akan dipecah jadi peptida, dari peptida itu dipecah jadi asam amino. Nah, mungkin yang dimaksud protein cepat serap itu karena dia bentuknya udah peptida atau asam amino tadi. Yang terkecil gitu. Iya, jadi dia nggak butuh banyak enzim, bisa langsung diserap sama tubuh kali. Jadi karena nggak langsung prosesnya udah terurai sebagian lah. Baik. Udah jadi lebih kecil-kecil, lebih cepat masuknya kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Baik Dokter Louise, ini terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Yohana. Siang hari ini Healthy People juga terima kasih sekali nih untuk pertanyaan-pertanyaannya dan kebersamaan kita nih pada siang hari ini. Semoga juga apa yang disampaikan oleh Dokter Louise Kartika bisa menambah wawasan kita nih ya, terutama untuk healthy people yang memang
lagi program diet gitu. Nah, untuk itu juga untuk healthy people yang mungkin ketinggalan, ini jangan lupa makan untuk terus ikutin postingan-postingan kita di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, karena nanti di sana nih akan disampaikan kira-kira kita akan ngomongin apa lagi sini ke depannya gitu. Dan juga untuk yang ketinggalan hari ini nih, aduh baru inget udah mau selesai, jangan khawatir, nanti juga akan ditayangkan kembali di YouTube channel Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta. Di situ juga ada nih banyak video-video edukasi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, jadi bisa ditonton supaya tidak ketinggalan, seperti itu ya. Nah, untuk healthy people yang mungkin aduh kurang ya nanyanya via IG Live, mau nanya langsung aja sama Dr. Luis, dipersilahkan. Dr. Luis prakteknya di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 11 sampai jam 1 siang. Atau kalau misalkan aduh tapi jauh ya di rumah aja, nah bisa pakai Dr. Arlen Service ya dok ya. Iya. Itu silakan ketik aja DOS ke nomornya di 0817 0349 0318. Nanti dari admin kami yang akan membantu untuk prosedurnya bagaimana nih untuk bisa konsultasi sama Dr. Luis secara online gitu dok ya. Nah baik kayak gitu. Healthy people ini terkait dengan gizi, ini masih memperingati Hari Gizi Nasional yang kemarin. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya untuk para healthy people. Utamanya pokoknya jangan lupa untuk konsumsi ragam makanan pokok. Batasi nih pangan yang manis, asin, berlemak. Pokoknya semua yang berlebihan itu tidak baik healthy people ya. Jadi biasakan sarapan, makan buah, sayur, juga minum air putih utamanya. Dan makannya juga lauk pauk yang tinggi protein. Nah, sekian dulu dari kami healthy people, dari kebersamaan kita pada program Chat with Doctor pada siang hari ini. So, keep healthy and happy.